I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Reniza, NPM 23210215. Di sini saya ingin melanjutkan materi tentang bab 20, pemeriksaan sequence event dan penyelesaian pemeriksaan, dan sifat dan contoh sequence event. Yang pertama, peristiwa yang memberikan tambahan bukti yang menghubungkan dengan kondisi yang ada pada tanggal laporan posisi keuangan atau neraca dan terdampak terhadap transaksiran yang melekat dalam prosedur penyesuaian laporan keuangan. Yang kedua, peristiwa-peristiwa yang menyediakan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang tidak ada pada tanggal laporan posisi keuangan atau neraca, namun kondisi tersebut ada sesudah tanggal laporan posisi keuangan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wafa Anissa, NPM 23210216. Di sini saya akan menjelaskan bagian menurut SAK Etap I AI tahun 2009 nomor 156. Jadi ada dua jenis peristiwa setelah akhir periode pelaporan. Yang pertama, peristiwa yang memberikan bukti atas suatu kondisi yang telah terjadi pada akhir periode pelaporan. Yang kedua, peristiwa yang mengidentifikasikan timbulnya suatu kondisi setelah akhir periode pelaporan. Lalu ada menurut PSAK nomor 8 revisi 2014, peristiwa setelah periode pelaporan adalah peristiwa yang terjadi antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, baik peristiwa yang menguntungkan maupun yang tidak. Peristiwa tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama, peristiwa yang memberikan bukti atas adanya kondisi pada akhir periode pelaporan. Yang kedua, periode yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah periode pelaporan. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Winda Juliandari, NPM 23210217. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu menurut PSAK nomor 8 revisi 2010 8.2. Peristiwa setelah periode pelaporan adalah peristiwa yang terjadi antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, baik peristiwa yang menguntungkan maupun tidak. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, peristiwa yang memberikan bukti atas adanya kondisi pada akhir periode pelaporan atau peristiwa penyesuai setelah periode pelaporan, dan yang kedua, peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah periode pelaporan atau peristiwa non-penyesuai setelah periode pelaporan. Demikian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Yakub Adiaksa dengan NPM 23210218. Di sini saya akan menjelaskan tujuan pemeriksaan subsequent events. Subsequent events adalah peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca sampai dengan selesainya proses audit. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan tetap menyajikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Tujuan utama yaitu menentukan apakah terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca yang memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Tujuan kedua, memastikan kemungkinan tertagihnya piutang, misalnya setelah tanggal neraca pelanggan melunasi hutangnya atau piutang tersebut dapat dianggap masih dapat ditagih. Tujuan ketiga, memastikan bahwa akun barang dalam perjalanan yang tercantum dalam neraca benar-benar masih dalam perjalanan dan tidak terjadi kesalahan pencatatan. Tujuan keempat, memastikan bahwa seluruh liabilitas dan beban yang masih harus dibayar pada tanggal neraca telah dicatat dengan benar. Dan tujuan kelima, memastikan tidak ada liabilitas perusahaan yang harus dicatat dalam laporan posisi keuangan. Dengan demikian, pemeriksaan subsequent events membantu auditor memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar, akurat, dan dapat dipercaya. Perkenalkan, nama saya Yoga Marianto dengan NPM 23210219. Di sini saya akan menjelaskan 6 poin prosedur pemeriksaan subsequent event. Poin yang pertama ada periksa pengeluaran kas sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca sampai mendekati tanggal selesainya audit fieldwork
Dan poin kedua, periksa penerimaan kas sudah. Jadi poin pertama itu periksa pengeluaran kas, dan poin kedua ini periksa penerimaan. Dan poin ketiga itu periksa bukti penerimaan barang sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca sampai mendekati tanggal selesainya audit fieldwork. Dan poin keempat itu periksa bukti pengeluaran. Bedanya dengan poin 3, yang poin 3 itu bukti penerimaan, yang poin keempat itu bukti pengeluaran barang. Dan yang kelima itu periksa cut off pembelian dan cut off penjualan. Dan poin 6, review laporan keuangan interim untuk periode sesudah laporan posisi keuangan atau neraca. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yoga Purnomo, NPM 232102020. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya di poin 7, minta salinan kopi notulen dari rapat direksi. Lalu di poin 8, lakukan tanya jawab dengan pejabat perusahaan yang berwenang untuk mengetahui apakah ada kontingen liabilitas, apakah ada perubahan yang cukup signifikan dari modal saham tadi, lalu apakah ada kejadian-kejadian yang penting sesudah tanggal laporan keuangan atau neraca. Di situ juga ada poin 9, kirim konfirmasi ke penasihat hukum perusahaan. Di poin ke-10, analisis perkiraan professional first. Lalu di poin 11, dapatkan surat pernyataan langganan client reception letter. Dan cukup sekian dari saya, dan akan dilanjutkan untuk materi selanjutnya oleh rekan saya. Izin memperkenalkan diri, nama Yulianti, NPM 23210221. Di sini saya akan menjelaskan prosedur pemeriksaan subsequent event atau peristiwa setelah tanggal neraca. Subsequent event adalah peristiwa laporan yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca hingga audit selesai. Tujuannya untuk memastikan laporan keuangan tetap akurat dan tidak ada informasi penting yang terlewat. Langkah-langkah pemeriksaan: 1. Memeriksa pengeluaran kas setelah tanggal neraca. Auditor menelusuri pembayaran yang terjadi setelah tanggal neraca untuk memastikan seluruh utang dan beban tahun berjalan sudah dicatat. Jika belum, perlu dilakukan penyesuaian audit. 2. Memeriksa penerimaan kas setelah tanggal neraca. Auditor menelusuri penerimaan kas dari pelanggan. Tujuannya untuk memastikan piutang yang ada pada tanggal neraca benar-benar dapat ditagih dan tidak ada piutang yang belum dicatat. 3. Memeriksa bukti penerimaan barang. Auditor memeriksa barang yang diterima setelah tanggal neraca untuk mengetahui apakah sebenarnya merupakan pembelian tahun sebelumnya yang belum dicatat sebagai utang. 4. Memeriksa bukti pengeluaran barang dilakukan untuk memastikan penjualan dan pencatatan persediaan telah dilakukan dengan benar hingga mendekati akhir audit. Menguji cut off pembelian dan penjualan. Tujuannya memastikan transaksi dicatat pada periode yang tepat sehingga tidak terjadi saji laporan keuangan. Saya Yunita Kartika Andini dengan NPM 23210222. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Poin 6, baca laporan keuangan interim untuk periode sesudah tanggal laporan posisi keuangan neraca. Tujuannya untuk mengetahui apakah di periode sesudah tanggal laporan posisi keuangan neraca terdapat hal-hal yang unusual dalam jumlah yang besar, sehingga dapat mempengaruhi kewajaran laporan laba rugi atau memerlukan penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan. Poin 7, minat salinan kopi, notulen rapat direksi, dewan komisaris, pemegang saham, dan pelajari notulen tersebut untuk mengetahui apakah ada komitmen yang dibuat perusahaan dan baru dipenuhi di periode setelah tanggal laporan posisi keuangan neraca. Kemudian, kirim konfirmasi ke penasihat hukum perusahaan untuk mengetahui apakah perusahaan mempunyai masalah hukum di pengadilan, misalnya karena ada tuntutan dari pihak ketiga, dan bagaimana pendapat penasihat hukum mengenai status perkara di pengadilan tersebut. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pengungkapan peristiwa setelah tanggal laporan dicatat atas laporan keuangan menurut SHK ETAP 2009 dan halaman 158. Tanggal penyelesaian laporan keuangan, entitas harus mengungkapkan tanggal penyelesaian laporan keuangan. Terus entitas harus mengungkapkan untuk setiap kategori peristiwa setelah akhir periode pelaporan yang tidak memerlukan penyelesaian sebagai berikut, yaitu yang pertama sifat dan peristiwa, dan yang kedua itu estimasi dampak keuangannya atau suatu pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dilakukan. Terus yang menurut PSHK nomor 8 revisi 2010 8.7 itu peristiwa
non-penyesuaian setelah periode pelaporan yang berdampak material jika tidak diungkapkan akan mengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan. Oleh tersebut itu, entitas mengungkapkan informasi berikut untuk setiap kelompok peristiwa tersebut. Contohnya, yang pertama sifat peristiwa dan estimasi atas dampak keuangan atau pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat. Terima kasih. Perkenalkan, saya Rosyana Bella, NPM 23210224. Di sini saya akan membahas materi penyelesaian pemeriksaan akuntan. Sebelum suatu pemeriksaan akuntan dinyatakan selesai, ada beberapa hal yang harus dilakukan akuntan publik. Yang pertama, seluruh kertas kerja pemeriksaan harus diparaf oleh pembuatnya dan direview oleh atasan dari yang membuat kertas kerja tersebut. Misalnya, kertas kerja yang dibuat oleh junior auditor harus direview oleh senior auditor. Yang dibuat oleh senior auditor harus direview oleh auditor supervisor. Yang dibuat oleh auditor supervisor harus direview oleh manajer dan seterusnya. Yang kedua, hasil review harus dokumentasi dalam suatu review. Notes dan review notes tersebut harus dijawab secara tuntas oleh staf yang direview. Secara tertulis, jika ada review notes yang belum terjawab, audit report belum boleh diserahkan ke klien. I just had to let you know you're